Kembali bersama kami di Ayus Pagi bersama saya Brewan Atenaya dan juga rekan saya Yasmin Natania. Pemirsa. Dua anak Panji Gumilang yang sedia diperiksa oleh penyidik Barreskrim Polri kemarin kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan akan berlangsung pada 1 Agustus mendatang. Penyidik Barreskrim Polri memanggil dua anak Panji Gumilang yakni IP dan APU yang masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Yayasan Pesantren Indonesia. Namun keduanya lagi-lagi tidak dapat hadir. Sedianya kedua anak Panji akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama dan juga tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan sang ayah. Sebelumnya dua anak Panji Gumilang mangkir dari panggilan pemeriksaan pertama. Selain dua anak Panji Gumilang, penyidik juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 8 saksi lainnya. Seharusnya Saudara PG kemarin dipanggil untuk pemeriksaan dia sebagai saksi dalam proses penyidikan. Namun yang bersangkutan tidak hadir dikarenakan alasan yang disampaikan adalah dengan surat dokter yang menyatakan bersangkutan sakit. Namun itu hanya surat dokter yang menurut kami secara formil tidak bisa kami buktikan. Oleh karena itu, kami melayangkan panggilan kedua, yaitu kami panggil sebagai saksi dan diharapkan besok tanggal 1 Agustus yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan kami. Ke kasus lain pemirsa, Puspom TNI menyatakan keberatan atas sikap KPK yang mengumumkan Marsda Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Basarnas. Secara langsung KPK mengaku khilaf dan meminta maaf kepada para petinggi TNI. Pusat Polisi Militer TNI menyampaikan keberatan dengan sikap KPK yang mengumumkan status tersangka Marsda Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi. Puspom TNI menerangkan penetapan tersangka dua prajurit TNI aktif tersebut menyalahi ketentuan dikarenakan anggota militer tunduk pada aturan hukum tersendiri. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka khususnya untuk yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol APC maupun Kabasarnas Marsda HH ditetapkan sebagai tersangka. Rombongan petinggi TNI mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengkoordinasikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Basarnas yang menyeret keterlibatan Kabasarnas Marsda Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi. KPK menyatakan hilaf dan meminta maaf kepada rombongan petinggi TNI atas kekeliruan penetapan tersangka Marsda Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi. Tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Kepala Basarnas Marsda Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi diduga terjerat kasus korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. Dugaan korupsi terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 orang di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat pada 20 Juli lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wamenkumham Edward Omar Syarif Yarich alias Edi Yarich diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat siang. Ini adalah kedua kalinya Edi diklarifikasi terkait penyelidikan dugaan penerimaan gratifikasi. Bagaimana, Pak?
Ya pemirsa, Edi dipanggil ini oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi 7 miliar rupiah yang dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menyebut gratifikasi diterima Edi melalui asisten pribadinya Yogi Ari Rukmana pada April sampai Oktober 2022 silam. Dugaan gratifikasi ini terkait dengan konsultasi dan juga bantuan pengesahan Badan Hukum PT Citra Lampian Mandiri. Kuasa hukum Edi enggan merinci apa saja pertanyaan yang dilontarkan KPK terhadap kliennya dan menyebut kasus yang menjerat Edi belum naik ke tahap penyidikan. Hanya klarifikasi aja tadi beberapa hal yang menyangkut kemarin dan sudah dikelirkan semua. Nanti untuk substansinya itu adalah urusan daripada KPK. Karena itu kan rahasia penyidikan itu. Kabarnya naik penyidikan, Pak? Enggak. Belum ya, Pak? Jangan kita berandai-andai lah, jangan giring saya lah. Berarti pertanyaannya itu mengkonfirmasi yang udah pernah dikonfirmasi sebelumnya? Ya, itulah jadi konfirmasi yang terdahulu, konfirmasi lagi udah. Untuk mengkelirkan saja. Hal-hal yang lain yang substansial enggak ada. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan 600 atribut partai politik di beberapa titik di Jakarta Barat. Penertiban dilakukan lantaran berakhirnya masa izin pemasangan atribut partai politik per 26 Juni 2023. Ratusan atribut partai politik seperti baliho, spanduk, dan bendera ini ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penertiban ini berdasarkan berakhirnya masa izin pemasangan atribut partai yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2023. Ada sejumlah lokasi yang menjadi fokus penertiban. Selain di Jalan Panjang, penertiban juga dilakukan di Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Taman Sari, Tanjung Duren, dan Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Hasilnya sebanyak 600 atribut partai politik ditertibkan. Sesuai dengan permohonan pemasangan spanduk daripada partai berakhir tanggal 26. Jadi tanggal 27 ini yang kita tata, kita tertibkan dan kita simpan. Nanti apabila mereka mau mengambil, kita berikan dengan memakai surat perintah calon. Penertiban ini dilakukan hingga jalanan di wilayah Jakarta Barat bersih dari atribut partai politik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyebut Presiden Joko Widodo telah mengantongi nama bakal calon presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Meski demikian, Gibran masih enggan mengungkap sosok capres tersebut. Presiden Joko Widodo sudah mengantongi satu nama yang bakal didukung dalam Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan ini diungkapkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka usai menghadiri makan bersama relawan Joko Widodo di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis siang. Meski begitu, putra Presiden Joko Widodo itu masih enggan mengungkap ciri-ciri sosok capres yang didukung ayahnya di Pilpres nanti. Udah. Siapa tuh, Mas? Ciri-cirinya, Mas? Ya, ntar aja ya. Sama nggak, Mas, sama arahannya Mas Gibran? Saya nggak pernah memberikan arahan. Presiden Joko Widodo sendiri selama ini sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa bakal calon presiden. Salah satunya adalah dengan Ganjar Pranowo. Selain dalam acara partai, Presiden Jokowi mengundang Ganjar Pranowo ke Istana Negara pada 30 Juni 2023 lalu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kriteria capres pada pemilu mendatang perlu dicermati oleh para pemilih. Salah satunya dengan memperhatikan apakah calon presiden mendatang memiliki catatan pelanggaran hukum atau tidak. Hal ini menjadi pembahasan diskusi publik penyelesaian tragedi 90-an di Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku pelanggaran hukum di masa lalu dinilai tidak pantas untuk dipilih karena dikhawatirkan melakukan hal serupa di masa mendatang. Saat ini PBHI Nasional berkoordinasi dengan para keluarga korban untuk mengusut pelaku yang terlibat dalam tragedi 90-an. Lebih dari 25 tahun para keluarga korban mencari kejelasan, namun sampai saat ini belum ada keputusan hukum terkait permasalahan ini.
dan ada pelajaran bagi para voters, pemilih, masyarakat sipil agar dia bisa membuka telinga dan membuka mata untuk tidak mengajukan dirinya, memberikan suaranya kepada para pelanggar HAM karena kakek neneknya terancam menjadi korban dan cucu cicitnya masih dalam kondisi keterancaman karena ada potensi keberulangan. Pemirsa, bakal calon presiden Ganjar Pranowo unggul di sebuah lembaga survei yang berbasis di Australia. Dalam survei tersebut, Ganjar menempati peringkat pertama dari 2 baca pres lain yang berada di dalam survei. Lembaga survei Australia, Wooding Research, menyampaikan hasil jejak pendapat pemilu presiden 2024 di Indonesia. Dari 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan, Ganjar menempati posisi pertama dalam hasil jajak pendapat. Dalam survei elektabilitas, Ganjar Pranowo mencapai 34%, disusul Prabowo Subianto 33%, dan juga Anies Baswedan berada di posisi ketiga. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali melanjutkan kebiasaan lamanya, yaitu menginap dan ngopi bareng warga desa. Kali ini baca pres Partai Perindo ini menginap di rumah warga Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara. Kebiasaan lama ini menjadi cara Ganjar untuk mendengarkan langsung aspirasi para warga. Rumah Ahmad Sumardi dipilih Gubernur Jawa Tengah untuk menginap saat berkunjung ke Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara di Kabupaten Banjarnegara. Di rumah sederhana ini, Ganjar Pranowo mengulang kebiasaan lamanya sebelum pandemi COVID-19 melanda, yaitu menginap di rumah warga sekaligus mendengarkan keluh kesah rakyatnya secara langsung. Ya, itulah rasanya yang sudah bangga sekali lah kedatangan Pak Gubernur. Sudah dengar sih saya, misalnya Pak Ganjar mau jadi presiden, tetap saya dukung. Obrolan-obrolan biasanya kalau saya nginep di desa, terus kemudian bisa lebih santai sambil ngopi, sambil ngobrol, apa yang menjadi persoalan-persoalan itu lebih detail bisa kita kerjakan. Tidak hanya menginap di rumah warga, kebiasaan lama Ganjar yang kembali dilanjutkannya adalah ngobrol sambil ngopi bersama warga. Saat ngopi bareng warga Desa Mertasari, Ganjar menampung berbagai keluh kesah warga, termasuk masalah pupuk. Pak Ganjar menyampaikan masalah pupuk itu segera akan ditindaklanjuti agar semua bisa mencukupi, khususnya di Kecamatan Purwonegoro. Aspirasi warga saat ngopi bareng kemudian ditanggapi Ganjar dengan baik dan diberi solusi agar semua dapat teratasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan ekonomi, ruas Jalan Jumo Muntung, Temanggung, Jawa Tengah yang sering dikeluhkan warga karena rusak dan juga berlubang telah diperbaiki. Peningkatan ekonomi juga dilakukan dengan mengembangkan sektor pertanian, salah satunya produk kopi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau perbaikan ruas Jalan Jumo Muntung yang sering dikeluhkan warga akibat rusak dan berlubang. Ruas jalan yang berada di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung itu mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Tengah tahun anggaran 2022 senilai 5 miliar dan nilai pelaksanaan 4,8 miliar rupiah. Selain bermanfaat untuk pengguna jalan, perbaikan jalan juga semakin memudahkan akses petani karena sisi kiri dan kanan jalan merupakan area persawahan. Untuk menjaga kualitas jalan, Ganjar juga mengingatkan kepada para sopir kendaraan kapasitas besar dan kendaraan berat untuk tidak melanggar pembatasan jumlah muatan. Untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah tak hanya memperbaiki jalan, tapi juga dengan mengembangkan hasil pertanian. Kopi menjadi salah satu produk andalan yang mampu diekspor ke luar negeri. Sebab kopi Muncar adalah salah satu kopi terbaik dari Temanggung dan sering menjadi juara lomba kopi tingkat nasional. Adapun harga kopi Robusta dan Arabica dunia sedang tinggi, lantaran dipengaruhi oleh kebutuhan kopi dunia yang terus meningkat. Hal itu membuat harga jual di tingkat petani juga ikut naik. Meski demikian, peningkatan kualitas dan kuantitas harus tetap dilakukan untuk memacu omset.
Banyak anak-anak muda yang sangat kreatif, packagingnya bagus, terus kemudian isi dari packagingnya bagus, jadi ingredientnya diberikan, TIRT-nya ada, halalnya terdaftar, tinggal kemudian kita dorong bagaimana cara menjual. Sementara ini sudah sampai Jakarta ya, sudah sampai. Nah ini kalau bagus, kemudian didampingi produk kopinya ini, maka sebenarnya ini bisa sampai ke ekspor. Pengembangan produk kopi terus dilakukan mulai dari tingkat petani, penambahan alat-alat dan mesin pertanian agar kualitas kopi tetap terjaga. Pemirsa, sejumlah relawan Ganjar menebar kebaikan dengan menggelar kegiatan positif untuk masyarakat di berbagai daerah. Sementara itu, Ketua P3 sowan ke Rois Am NU di Pondok Pesantren Raud Lotut Tulap, Magelang, Jawa Tengah. Dalam rangka memperingati Hari Puisi Nasional 26 Juli 2023, Sri Kandi Ganjar merangkul milenial untuk menghargai karya para sastrawan terdahulu. Relawan mengajak milenial mengekspresikan diri secara positif lewat karya melalui pelatihan pembuatan dan pengejaan puisi di Jakarta. Diharapkan para peserta nantinya semakin mahir dalam membuat bait-bait puisi yang indah sehingga tercipta bibit-bibit sastrawan unggul berikutnya. Relawan Ganjar Muda Pajajaran memberikan bantuan bibit ikan kepada warga di Desa Tanjung Laya, Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan bergizi dari ikan tawar yang dibudidayakan di kolam-kolam lingkungan mereka. Bantuan yang diberikan juga dinilai sebagai investasi sosial untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sementara itu, relawan Mak Ganjar Lampung memberikan bantuan berupa air bersih lewat kegiatan peresmian sumur bor dan doa bersama di Desa Tanjung Sari, Natar, Lampung Selatan. Sebelum adanya bantuan, warga sehari-hari memperoleh air bersih dengan cara membeli sebesar Rp35.000 untuk ukuran toren kecil. Namun kini warga dapat memenuhi kebutuhan air secara gratis untuk keperluan mandi, cuci, dan memasak. Sedangkan di Riau, relawan Orang Muda Ganjar memberikan bantuan material untuk pembangunan mushola di Desa Tualang, Kabupaten Siak. Bantuan berupa semen, pasir, batu bara, kerikil, keramik, hingga karpet sebagai alas beribadah. Dengan bantuan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan dalam beribadah bagi para jamaah. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono sowan ke Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Said Asrori di Pondok Pesantren Raud Lotut Tulap, Magelang, Jawa Tengah. Muhammad Mardiono mengatakan ada beberapa hal yang disampaikannya saat kunjungan kali ini, antara lain persoalan kenegaraan menjelang pemilu hingga meminta doa. Sudah kita sampaikan sekaligus juga minta doa kiranya nanti pemilu ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana hajat hidup rakyat itu untuk rakyat, bisa dinikmati oleh rakyat. Semua didoakan, selamat semua, sukses semua, itu tentu punya misi yang luar biasa untuk kepentingan Indonesia secara umum. Muhammad Mardiono juga meminta bimbingan Kiai Haji Ahmad Said untuk menjalankan amanah para pendiri partai untuk memperjuangkan umat. Menuju pemilu 2024, elektabilitas Partai Perindo terus melonjak naik dan mengalami tren positif dari hasil survei sejumlah lembaga survei. Terbaru, elektabilitas partai yang mendukung baca pres Ganjar Pranowo ini tembus di angka 5,2% hasil survei Lembaga Survei Nasional atau LSN. Partai Perindo menjadi satu-satunya partai non-parlemen yang akan tembus Senayan. Buktinya, hasil survei Lembaga Survei Nasional atau LSN menunjukkan elektabilitas partai bernomor urut 16 ini mampu menembus angka 5,2%. Elektabilitas ini memperkuat posisi partai pendukung baca pres Ganjar Pranowo ini di 10 besar partai peserta pemilu 2024 dan berada di atas 2 partai parlemen, yaitu PAN dan P3. Survei dengan 1.420 responden ini diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak berjenjang dengan validasi data mengacu pada data kependudukan yang dikeluarkan BPS.
Survei LSN itu digelar pada 10-19 Juli 2023 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali membagikan bantuan gerobak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Ya, kali ini bantuan gerobak gratis diberikan kepada 5 pedagang di wilayah Jakarta Utara. Senyum bahagia terpancar dari 5 pedagang yang berasal dari wilayah Jakarta Utara saat menerima gerobak gratis dari Partai Perindo. Gerobak yang diserahkan di DPP Partai Perindo ini menjadi komitmen partai mendukung Baca Pres Ganjar Pranowo kepada pedagang kecil. Alhamdulillah dapat gerobak, seneng banget. Mudah-mudahan dagangnya laris ya. Tadinya kan kita cuma pakai meja asal-ngasal kan. Nah, dengan adanya gerobak bantuan dari Partai Perindo, alhamdulillah sekali saya sangat senang, Kak. Dilengkapi dengan kris untuk memudahkan transaksi, gerobak diberikan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Kami berharap dengan gerakan ini tentunya masyarakat di Jakarta Utara, khususnya di Kecamatan Penjaringan, bisa menikmati sumbangan nyata. Kita ngecek, kita survei, dia buat gerobak-gerobak mereka yang telah rusak dan mereka nggak punya dana. Kita tetap komitmen membantu mereka memberikan gerobak secara gratis. Partai Perindo akan terus memberikan bantuan gerobak kepada pelaku UMKM yang membutuhkan di seluruh Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati hari ke-10 di bulan Muharram atau hari Asyura, puluhan orang tua siswa maksud kami di SD Negeri 2 Pagadungan, Pandeglang, Banten membuat bubur Asyura di lingkungan sekolah. Sementara itu di Tangerang, Banten, ribuan anak yatim piatu berkesempatan mengunjungi pusat pemerintahan Kota Tangerang. Memperingati hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura, puluhan orang tua siswa di SD Negeri 2 Pegadungan, Kabupaten Pandeglang, Banten membuat bubur Asyura atau bubur suro. Uniknya bubur Asyura dibuat dari beras dan campuran 7 jenis kacang. Selain membuat bubur Asyura, para orang tua siswa juga membuat berbagai jenis bubur seperti bubur sumsum dan bubur kacang. Iya, udah tradisi ini kalau 10 Muharram memang kita di memperingatinya selalu membuat bubur Asyura. Anjuran Nabi besar Muhammad SAW, kita harus mengagungkannya dan harus mengutamakannya. Pengalaman langka dirasakan 1.445 anak yatim piatu saat mengunjungi pusat pemerintahan Kota Tangerang di hari Asyura. Mereka diberikan kesempatan seolah-olah menjadi wali kota yang sedang memimpin rapat koordinasi. Wali Kota Tangerang, Arif Wismansyah, mengaku sengaja menggelar open house agar bisa membahagiakan anak yatim di hari Asyura. Open house di pusat pemerintahan Kota Tangerang. Jadi supaya anak-anak ini tahu bagaimana proses pemerintahan. Tadi ngelihat kantor wali kota, barusan ngelihat kantor wakil wali kota, apa aja yang kita kerjakan. Terus juga ada beberapa OPD yang mengadakan pameran kecil supaya mereka memahami. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi motivasi anak yatim piatu untuk lebih berprestasi di sekolah sehingga mampu menjadi pemimpin masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Topan Doksuri mendarat di Cina pada hari Jumat, sementara di Filipina, Topan Doksuri mengakibatkan kapal feri terbalik dan diperkirakan 26 orang tewas. Inews Pagi akan kembali dengan informasi mancanegara.